Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai diskoneksi dua gugus pada cincin aromatik. Ya, kalau pada minggu lalu kita baru belajar mengenai diskoneksi satu gugus pada cincin aromatik. Ya, kebanyakan obat kan tidak hanya monosubstitusi ya pada cincin benzen ya, tapi ada bisa disubstitusi, bisa 3 substitusi, bahkan bisa sampai ke 6 atom C pada atom benzen itu juga mengalami substitusi pada atom H-nya. Ya, sehingga kalau kita ingin membuat atau mendesain suatu senyawa target dengan lebih dari satu gugus, kita bisa tahu tip and trick-nya gitu. Ya, konsepnya adalah kalau kita mempunyai dua gugus, ya, dua gugus dalam satu cincin benzen, kita harus mempunyai pengetahuan tentang sifat gugus tersebut. Ya, sifat gugus yang terikat pada cincin benzen itu kita harus tahu sifatnya. Ya. Apakah dia suatu gugus penarik elektron atau yang disebut sebagai electron withdrawing group, disingkat EWG, ataukah dia adalah gugus pendonor elektron atau electron donating group atau disingkat dengan EDG. Nah, kita harus tahu dulu sifat dari dua gugus yang nempel pada benzen tersebut. Nah, secara sifat fisika kimia yang kita sudah pelajari ini sebenarnya di kimia organik. Saya sudah memberikan ini di materi kimia organik pada waktu berbicara mengenai senyawa aromatis ya di pertemuan ke-6 dan ke-7 kalau tidak salah ya. Itu bahwa EWG itu bersifat menonaktifkan cincin benzen. Ya, jadi menonaktifkan itu ya berarti membuat cincin benzen menjadi tidak reaktif gitu loh. Karena apa? Karena sifatnya dia adalah menarik elektron. Cincin benzen itu bisa aktif kan karena ada awan elektron pi itu, ada ikatan rangkap terkonjugasi yang memberikan karakter negatif. Ya, kita sudah membahas minggu lalu bahwa karakter negatif itu yang menyerang gitu, nukleofilnya gitu kan. Nah, sehingga kalau benzen yang bersifat reaktif ya karena adanya muatan elektron pi, awan elektron pi itu ditempelin oleh EWG itu akan berdampak mengurangi reaktivitas dari benzena. Ya, karena apa? Ditarik ya, elektronnya itu ditarik oleh gugus ini gitu. Ya, sehingga gugus ini membuat benzena menjadi tidak reaktif gitu. Sebaliknya, kalau dia EDG itu justru kebalikannya dia mengaktifkan ya, menambah aktivitas atau reaktivitas cincin benzen ya. Sehingga gugus ini membuat benzena lebih aktif. Karena apa? Dia mendonorkan elektron, memberi elektron. Kalau EDG kan menarik sehingga membuat benzen tidak aktif. Kalau EDG itu mendonorkan elektron sehingga membuat benzena itu menjadi lebih reaktif gitu. Nah, contoh-contoh EWG yang sering muncul ya di senyawa-senyawa obat itu ada nitro, ya, karboksilat, karbonil, ya, sulfanilat, ya, kemudian gugus halogin. Kemudian contoh-contoh EDG itu adalah OH, ya, NH2, CH3, metoksi, dan gugus alkil. Alkil itu ya metil, etil, propil, butil, dan seterusnya itu adalah gugus alkil. Ya. Nah, itu adalah contoh-contoh EWG dan EDG yang seringkali kita temui pada struktur molekul obat. Nah, ini adalah urutan kekuatan EWG dan EDG ya. Bisa kita lihat di sebelah kiri itu adalah gugus-gugus yang cenderung untuk menjadi elektron donating group. Ya, saya bilang cenderung karena dalam kimia itu kan sebenarnya kan teori relativitas ya. Kita tidak bisa mengatakan ini polar, ini non polar. Yang betul adalah lebih polar atau kurang polar daripada ya. Jadi harus dibandingkan dengan objek yang lain gitu. Nah, sama ini relativitas dari kekuatan EDG ya dalam mendonorkan elektronnya gitu. Ya, ada gugus
alkoksi, ya, alkoksi O bermuatan negatif. Kemudian amina sekunder, ya, amina sekunder, tersier ya, karena dua hidrogennya sudah diganti oleh alkil. Kemudian ada amina primer, ya. OH hidroksi alkohol, ya. OR metoksi atau ether alkoksi, ya. Kalau ini tadi oksigen bermuatan negatif, ya, oksianion, ini alkoksi, contohnya metoksi kalau R-nya adalah metil, itu adalah golongan yang strongly activating, ya. Kenapa dia strongly activating? Kenapa? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa ngasih ide nggak? Kenapa kok O bermuatan negatif, NR2, NH2, OH, OR ini lebih sangat reaktif, ya, strong activator atau strong EDG. Kenapa dia mendonorkan elektron? Orang itu kalau mendonor sebagai pendonor berarti dia harus kaya, ya. Hanya orang kaya yang bisa menjadi donatur, misalnya menjadi donatur kegiatan sosial, ya. Hanya orang kaya. Berarti ini kaya akan apa gitu? Yang bisa mendonorkan elektronnya berarti harus kaya apa? Elektron, Pak. Ya, jadi harus kaya dengan elektron, rich of electron. Ya, kita bisa lihat di sini paling tinggi kekuatannya karena oksigen di sini mempunyai 3 pasang elektron bebas. Ya, harusnya kan dia 2 pasang, ya, yang satu dibantu untuk berikatan dengan H atau R gitu. Tapi di sini nggak ada ikatan sehingga dia mendapat satu muatan negatif itu dari sepasang elektron lagi. Makanya dia sangat kaya akan elektron karena punya 6 elektron di sini. Ya. Kemudian N, ya, punya sepasang NH2 juga. R2 kenapa R2 itu lebih kuat mendonor dibandingkan NH2 kira-kira? Kenapa? Kenapa NR2 amina tersier itu lebih kuat dibandingkan amina primer? Lebih ke perbedaan potensial keelektronegatifan, Pak. Kalau misalnya apa, N sama R kan nanti tarikannya kan lebih lemah, Pak. Jadi N-nya lebih mudah mendonorin ke bensin, tapi kalau N sama H kan tarikannya lebih kuat, Pak. Beda apa elektronegatifannya. Jadi nanti lebih susah apa N untuk nitrogen untuk mendonorin elektronnya ke bensinnya. Ya, oke. Mungkin bisa saya luruskan, ya. R sendiri kan juga pendonor elektron, ya, donating elektron, ya. Tadi kita lihat di sini contoh-contoh EDG walaupun agak lemah, ya, tapi gugus alkil itu kan pendonor elektron juga. Jadi kalau hidrogen itu disubstitusi dengan alkil, ya berarti N-nya jadi tambah ada muatan gitu, ada tambahan elektron gitu untuk memberikan elektronnya kepada benzen, walaupun secara induksi, ya, induksi itu kayak elektron dari C dari alkil ini nyetrum gitu loh, mengalir gitu ke N, kemudian N akan meneruskannya ke benzen, ya, karena perpindahan elektron kan ada 2. Dengan cara apa? Pergerakan elektron itu ada 2. Dengan cara apa, ya? Ada yang tahu nggak? Jadi elektron itu bisa gerak dari satu atom ke atom yang lain, itu caranya ada 2. Sih, Pak, yang revolusi dan rotasi itu ya, Pak? Yang pertama? Revolusi dan rotasi. Revolusi.
revolusi dan rotasi. Oke, ada jawaban lain? Ini elektron ya, bukan ikatan, bukan ikatan. Elektronnya itu bergerak dari satu atom ke atom lain itu dengan dua cara. Kalau dulu di kimia organik sudah pernah saya berikan, kalau yang dosennya saya. Oke, lupa ya. Oke, nanti bisa kita perdalam. Jadi ada dua pergerakan elektron dari satu atom ke atom yang lain itu bisa dengan jalan induksi. Induksi itu jadi ngalir ya, misalnya dari atom R ke atom N itu elektron dari R itu bisa mendonorkan ke N gitu, ngalir gitu, tapi tanpa ada perubahan ikatan. Ya, itu namanya efek induksi. Nanti saya terangkan dengan chemdraw. Tapi kalau resonansi, yang kedua adalah resonansi. Resonansi pergerakan elektron, tapi ada perpindahan ikatan, ya, ada perubahan ikatan. Jadi elektronnya bergerak, misalnya pada benzen ini ya, dan ikatan rangkapnya ada di bawah, kanan atas, dan kiri atas. Nah, kalau induksi itu elektron-elektron pada benzen ini ngalir gitu dari satu C ke C yang lain, tapi tanpa adanya perubahan ikatan pi di sini. Ikatan rangkapnya tidak berubah, tetap di bawah, kemudian di kiri atas dan kanan atas. Itu namanya efek induksi. Kalau efek resonansi itu perpindahan elektron atau pergerakan elektron dari satu atom ke atom yang lain, tapi dengan perubahan ikatan. Maksudnya perubahan ikatan bahwa elektron pi di sini bergerak pindah ke sini, ke kanan bawah. Ya. Yang kanan atas pindah ke atas. Ya. Kemudian yang kiri atas pindah ke kiri bawah. Nah, itu namanya resonansi, pergerakan elektron yang dengan merubah jenis ikatannya yang tadinya rangkap menjadi tunggal, yang tadinya tunggal menjadi rangkap. Itu namanya resonansi. Nah, si alkil ini bisa mendonorkan elektronnya kepada N secara induksi karena tidak ada perubahan ikatan. Ya, jadi ngalir seperti nyetrum gitu saja. Lalu nanti N akan menjadi lebih kaya akan elektron dan akan mendonasikan elektronnya ke cincin benzen yang membuat benzen itu akan menjadi lebih reaktif. Gitu. Nah, ini. Nah, tetapi ternyata di sini OH justru lebih reaktif ya. Ini kebalik-balik. Kalau NH2 ini kurang reaktif dibandingkan ini ya. Tapi kalau OR itu kalau dia tersubstitusi walaupun hanya satu substituennya itu lebih kurang reaktif. Kira-kira kenapa kurang reaktifnya ini? Mungkin karena oksigen itu memang selain dia mendonor, dia juga bagaimanapun dia elektronegatif ya. Elektronegatif, kemudian R itu juga lebih elektronegatif dibandingkan H, walaupun sedikit bedanya. Jadi di samping dia mendonor elektron ke dalam cincin benzen, mereka ini juga ada kecenderungan untuk menarik gitu. Jadi tapi mendonornya lebih banyak ya. Mendonornya lebih banyak. Dia tergantung dari apa yang ada di benzen itu, ada gugus lain yang mempengaruhi enggak sehingga OR ini kemudian menjadi lebih lemah dibandingkan OH ya. OH lebih kuat karena di sini mungkin tidak ada gangguan dari H. H itu atom yang sangat kecil. Kemudian elektron O di sini itu bisa dengan bebas mendonorkan ke C, sedangkan di sini R-nya itu lebih elektronegatif dibandingkan H, walaupun sedikit bedanya, tapi ada efek terhadap sifatnya sebagai pendonor elektron. Nah, kemudian kenapa kok yang NHCOR, kemudian OCOR ini menjadi lebih lemah dibandingkan yang O yang di atas? Kenapa kira-kira?
Bedanya adalah di sini ada apa ini? Ada karbonil, Pak. Jadi nanti bisa kemungkinan terjadi resonansi yang menyebabkan O-nya itu bermuatan negatif. Nanti narik elektron. Ya, jadi ada ikatan rangkap dengan O ini ya, ada karbonil ini jelas dia sangat menarik elektron negatif. Jadi N masih bisa mendonor ke C, bensen. Tapi karena ada tarikan elektron di sini jadi berat gitu. N mendonornya itu menjadi lebih berat. Sebentar. Ya, saya akan tunjukkan misalnya A dengan B. Ya, A dengan B. Ini kan ikatan antara A dengan B. Jadi A ini mempunyai elektron, B ini mempunyai elektron. Gitu. Nah, misalnya A lebih elektronegatif. Ya. Keduanya pasti punya elektron, tapi mana yang lebih elektronegatif? Gitu. Itu kalau misalnya A ini lebih elektronegatif, dilambangkan dengan parsial. Parsial negatif. Kemudian di sini parsial positif. Nah, misalnya A dengan B, atau yang gampangnya ya O dengan H. O dengan H. Nah, di sini karena oksigen lebih elektronegatif daripada H, ini parsial negatif, ini parsial positif. Parsial itu artinya relatif ya, beda dengan yang positif atau negatif yang memang betul-betul true gitu, absolut seperti NaCl. Kalau NaCl itu kan memang Na-nya satu positif, Cl-nya satu negatif ya. Itu dalam senyawa anorganik. Tapi kalau dalam senyawa organik kita mengenalnya karena relatif ya, itu disebut parsial. Parsial itu part ya, sebagian bermuatan negatif, sebagian bermuatan positif. Nah, itu kalau induksi itu elektron bergerak ya, bergerak mesti menuju ke yang negatif ya, mesti menuju ke yang negatif. Itu
Kalau di sini negatif, di sini positif, maka di sini akan menarik elektron ya. Menariknya kemana? Menariknya ya ke arah yang bermuatan negatif. Nah, ini simbolnya kalau induksi itu titik-titik-titik, ini elektron akan bergerak ke sana. Panahnya titik-titik-titik. Ya, jadi kalau dalam ilmu kimia itu panah itu macam-macam ya. Ada yang panah. Nah, ini masih ingat nggak? Ini kan tanda apa ini? Kalau ini tanda apa? Masih ingat nggak? Panah tapi bentuknya kayak gini nih. Ininya nggak ada, terus ini gini. Retrosintesis, Pak. Tanda Retrosintesis. ya diskoneksi retrosintesis, betul, masih ingat ya. Kalau ini tanda apa ini? Ada yang ini sama, cuma dia kan bentuknya mungkin ini lebih sudutnya, rotasi sudutnya lebih tinggi ya, ini lebih rendah. Kalau ini lambang apa ini? Sama pergerakan elektron juga. Ya, ini diskoneksi. Ini ya mekanisme reaksi ini. Mekanisme reaksi kan gitu-gitu panahnya. Terus ada lagi ini. Seperti ini tapi hanya separuh. Artinya apa? Mekanisme reaksi juga tapi beda. Ini kan mata panah, mata kailnya ini kan penuh. Kalau ini kan hanya satu. Mekanisme reaksi apa? Yang tahu nggak? Nggak tahu. Ini tuh mekanisme reaksi radikal. Radikal kan homolitiknya, hanya satu elektron. Kalau ini kan sepasang elektron. Tuh mekanisme reaksi biasa itu sepasang. Tapi kalau reaksi radikal itu kan hanya tunggal, ya, singlet elektron. Jadi ininya separuh kalau tunggal itu. Kemudian terus ada, nah ini sama sih sebenarnya hanya ukurannya. Ini simbol apa? Ada yang tahu nggak? Bolak-balik. Ulang kayaknya. Bolak-balik. Kalau ini? Oh iya sih Pak. Mirip-mirip tapi beda artinya ternyata. Kalau orang kimia mesti tahu biasanya. Ini itu yang reaksi bolak-balik yang ini, yang reversible. Yang tahu. Reversible. Kalau ini tuh sebenarnya resonansi. Ini tuh menggambarkan resonansi. Jadi perputaran elektron, pergerakan elektron secara resonansi itu pada benzen ya, resonansi pada benzen itu kayak gini. Nah, terus kalau ini itu adalah induksi. Bergeraknya elektron itu nyetrum, gitu. tidak mengubah ikatan. Induksi. Ya, itu guys, sekedar kalian tahu kalau menemui seperti ini kan kadang bertanya-tanya yaitu kok panahnya kayak gitu apa, oh ternyata itu maksudnya tuh beda-beda. Nah, kembali lagi ke sini, A dengan B ini karena A lebih elektronegatif, dia menarik elektron dari yang bermuatan positif. Elektronegativitas kan kecenderungan atom untuk menarik elektron dari atom unsur lain yang lebih positif. Itu jalannya ke sana, jangan terbalik ya. Jadi arahnya menuju ke yang bermuatan negatif. Itu induksi ya, induksi. Nah, kemudian terinduksi ke sana itu lambangnya adalah panah titik-titik-titik gitu. Nah, kalau resonansi sama ini. Resonansi itu ada perubahan ikatan gitu. Jadi misalnya nah resonansi ini ya ada pergerakan
yang bermuatan negatif pindah ke sini, ya. Pindah ke sini. Jadi kemudian hasilnya adalah beresonansi kemudian akibatnya akan terbentuk ikatan, karena ini sebenarnya kan sama dengan ikatan ini. Kalau ini gerak ke sini, ini tuh akan menjadi ikatan rangkap. Nah, ini. Nah, ini namanya resonansi, pergerakan elektron secara resonansi. Itu ya. Jadi ada perubahan ikatan gitu. Tapi ini enggak ada perubahan, hanya kemudian A ini menjadi lebih negatif karena elektronnya tuh ngalirnya ke sana gitu. Nah, ini nanti kemudian akan mendonorkan elektronnya ke cincin bensen. Nah, ini jadi ada CO karbonil ini. CO karbonil bisa menarik secara induksi maupun resonansi. Gugus karbonil misalnya NH ada karbonil di situ. CO. Nah, N ini kan sebenarnya pendonor ya. Dia ada punya lone pair elektron di sini. Jadi kan dia pendonor. Misalnya ini cincin bensen. N ini kan pendonor karena kan dia punya sepasang elektron. Nah, sepasang elektron inilah yang akan didonorkan ke bensen. Ya, baik secara induksi bisa, resonansi juga bisa. Gitu. Kalau dia secara induksi ya berarti si N ini akan mendonorkan elektronnya ke cincin bensen, tandanya seperti ini. Mendonorkan ya, secara induksi. Ini bisa ke sini. Bisa ke sini, tapi tanpa merubah ikatan. Jadi rangkapnya di sini itu nggak berubah. Nah, ini induksi. Donor secara induksi. Sebaliknya, kalau secara resonansi, nah di sini kan O ini udah punya dua pasang elektron, dia sangat dekat dengan gugus, dia sangat elektronegatif, jadi dia bisa menarik elektron dari N secara induksi maupun resonansi. Nah, kalau secara ini tadi yang induksi, donor induksi ke bensen ya. Kalau donor resonansi itu berarti ini ke sini. Nah, ini ke sini, ini nanti kan bergerak. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini akan terdelokalisasi ke sini. Panah resonansi menjadi
Ya, jadi kalau pergerakan elektronnya secara resonansi ini lone pair elektron akan gerak ke sini jadi rangkap. Ya, jadi rangkap. Ini berarti ininya udah hilang. Karena di sini masih ada H. Nah, N tangannya 4 berarti dia bermuatan positif di sini. Ya. Nah, di sini ini pindah ke sini harus mempertahankan konjugasinya atau rangkap tunggalnya itu harus dipertahankan. Ini akan ngalir ke sini menjadi sini, ini akan ngalir ke sini menjadi di sini, ini akan terdelokalisasi di sini menjadi muatan negatif. Ya, jadi ada muatan negatif, ada muatan positif di sini. Nah, ini harus dipertahankan nih. Kalau tidak boleh nih, ini nggak bisa ke sini kenapa? Kenapa kok ini nggak bisa ke sini? Kenapa kok ini tetap tunggal? Kok ini nggak pindah ke sini, tapi kok malah terdelokalisasi di C menjadi muatan negatif? Kenapa kira-kira? Kalau ke sini, kalau ini pindah ke sini, akibatnya akan apa? Kalau pindah ke sini, atom C tangannya menjadi berapa ini? Jadi 5, Pak. 5. Stabil nggak 5 itu? Tidak, Pak. Tidak. Makanya dia akan menstabilkan diri dengan cara terdelokalisasi di C di sini. Nah, di sini ada muatan negatif, ada muatan positif. Ya, kalau N bermuatan positif itu stabil ya, karena memang N itu kan kecenderungannya bermuatan positif, ya bermuatan. Kalau di dalam cairan tubuh fisiologi itu N itu selalu terprotonasi menjadi kation, sedangkan kalau OH itu diprotonasi menjadi omin, gitu kan. Nah, ini adalah resonansi ke dalam cincin, ya. Kemudian ini induksi ke dalam cincin. Bagaimana EDG itu mendonorkan elektronnya ke dalam cincin, baik secara induksi maupun secara resonansi. Nah, sekarang kenapa kok NH2, ya, NH2 ini, kalau ini saya ganti NH2, itu lebih mendonor. Tetapi kalau menjadi NHCOC seperti ini, CH3 seperti ini, kenapa kok dia lebih lemah mendonorkannya? Karena tadi sudah dijawab sama Bakti tadi, ini gus karbonil ini elektronegatif ya. Jadi dia bisa menarik elektron baik secara induksi ke sana. Jadi elektron akan tersedot ke sana atau secara resonansi juga bisa. Ya, nanti ini lone pair elektronnya di N, ini akan ke sini, terus ini ya akan terdelokalisasi ke sini. Jadi nanti di sini akan berikatan rangkap, di sini ikatan rangkapnya pindah ke O, menjadi apa? Pindah ke O. Menjadi apa kalau pindah ke O? Jadi apa? Kelebihan elektron. Ya. Jadi NH. Jadi kalau ini pindah ke sini, pasang elektronnya di sini akan menjadi rangkap. Ya, ini nggak akan stabil karena C tangannya 5, dia akan mendelokalisasi elektronnya ke O sehingga bermuatan negatif. Jadi kalau
lone pair elektronnya bergerak secara resonansi ke sini, ini menjadi N ikatan rangkap, ini harus gerak ke sini untuk mempertahankan konjugasinya, O menjadi bermuatan negatif. Elektron terdelokalisasi di O. Ini namanya dia nyedot elektron dari N ini secara induksi, ngalir, atau secara resonansi dengan berubah ikatannya. Nah, itu bisa mengurangi daya atau kekuatan NH2 dalam mendonasikan elektron terhadap benzen, ya, sehingga tadi NHCO karboning itu lebih lemah mendonorkan elektronnya dibandingkan kalau NH2. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan terkait dengan EDG, induksi, resonansi? Tidak ada ya. Ya, kita coba kembali ke slide tadi. Jadi itu kenapa ini NH yang ada CO, O yang ada CO ini lebih lemah mendonorkan elektronnya dibandingkan dengan yang tanpa karbonil. Ya. Kemudian ini 50-50 antara ini tuh pendonor atau penarik ya, karena ini pendonor alkil itu pendonor tapi lemah. Benzen itu juga bisa mendonor karena dia juga kaya akan elektron pi. Tapi dia juga sangat menarik elektron karena dia sangat elektronegatif gitu. Makanya dia lemah. Ya. Ikatan rangkap alkena juga lemah mendonasikan. Nah, gugus yang mendonasikan ini kan mengaktifkan benzen sehingga dia disebut activating atau aktivator. Bisa disebut EDG atau aktivator. Itu dua istilah itu sering dipakai. EDG itu aktivator. Aktivator apa? Aktivator cincin benzen. Sebaliknya kalau EWG withdraw itu menarik ya, dia mendeaktif yang membuat benzen itu menjadi lebih tidak reaktif gitu, menonaktifkan gitu. Nah, kita bisa lihat strongly deactivating ada di bawah di sini. Ya, itu ada gugus nitro, kemudian atom N quaterner, amonium quaterner, sulfanilat, ya, nitril atau sianida, karbon trifluorida, kemudian asetil klorid, karboksilat, ester, keton, aldehid, halogen. Nah, ini adalah ranking dari urut-urutan dari deaktivator atau EWG dari yang lemah sampai yang kuat. Ini adalah EDG dari yang kuat sampai yang kuat ada di atas, kemudian lemah ada di bawah gitu ya. Karena kita lihat yang EDG ini gus-gus yang mesti banyak ikatan rangkap atau halogennya gitu. Tuh. Nah, sekarang kita bicara tentang pengarahan gugus. Ya. Disebut pengarahan gugus karena apa? Ada dua gugus gitu. Berarti ada gugus yang pertama masuk, ada yang kedua. Ya, jadi substitusi pertama dan substitusi kedua. Nah, kalau kita di cincin benzen itu sudah mempunyai R, ya, gugus yang pertama sudah nempel di sini, ya sudah nemplok di cincin benzen ini. Lalu bagaimana gugus kedua itu akan masuk? Nah, itu pengarahan gugus itu adalah bagaimana R atau gugus pertama yang sudah masuk ini akan mengarahkan gugus kedua. Apakah dia akan masuk ke posisi orto yang berarti next to him or to her ya. Yang memang langsung berhubungan dengan ini. Ini adalah posisi orto yang paling dekat. Ya, atau posisi meta di sini. Atau posisi para di seberang sana ya. Nah, itu bagaimana ini? Gugus yang kedua akan masuk ke posisi orto, meta, atau para. Ya. Nah, ternyata EDG akan mengarahkan gugus kedua pada posisi orto dan atau para. Ya, jadi dua-duanya itu akan terjadi. Ya. Nah, jadi kalau R ini adalah gugus EDG, EDG adalah kelompok yang ini tadi. Itu kalau ada gugus kedua, si gugus kedua itu akan masuk kalau nggak ke posisi orto ya ke posisi para. Ya, sementara EWG, kalau R ini adalah EWG, yang ini tadi,
itu akan mengarahkan gugus kedua itu ke posisi meta, ya. Kecuali halogen. Halogen itu menarik elektron sebenarnya, tapi dia mengarahkan gugus kedua itu ke posisi sama dengan EDG, orto dan para. Jadi dengan untuk EDG dia adalah pengarah orto dan para, untuk EWG adalah pengarah meta, kecuali halogen. Ya, halogen walaupun dia adalah EWG, tetapi dia akan mengarahkan ke posisi orto dan para. Kenapa? Kita nanti akan lihat. Ya, jadi mengapa EDG itu pengarah orto dan para? Ya, kita ketahui tadi OH itu suatu EDG, ya. OH kan EDG di sini. Ya. Kalau dia sudah ada di cincin benzen sebagai gugus pertama, maka gugus kedua akan diarahkan kemana? Nah, sifat EDG yang OH yang mempunyai lawan elektron itu bisa melakukan yang namanya resonansi itu tadi. Ya, jadi pasangan elektron bebasnya PEB-nya itu akan gerak ke sini menjadi bikatan rangkap. Nah, kalau bikatan rangkap itu tangannya menjadi 3, dia tidak stabil, maka dia akan bermuatan negatif. Ya. Kalau ini gerak ke sini, ini harus gerak ke sini, ya. Kemudian ini harus gerak ke sini. Ya. Nah, yang pertama nih kalau ini gerak ke sini, ya, elektron akan terdelokalisasi dulu ke C yang orto. Ya, di sini masih tetap belum gerak. Ya, kita perhatikan bahwa posisi orto ini bermuatan negatif. Ya. Nah, kemudian lanjut resonansinya ini pindah ke sini, ini yang gantian terdelokalisasi di sini. Ini menjadi bermuatan negatif. Ya. Lanjut ini bergerak ke sini menjadi ikatan rangkap di sini, ini terdelokalisasi ke C yang orto di sini menjadi muatan negatif. Kembali lagi, nanti ini akan gerak ke sini, ini balik lagi ke sini. Normal di sini OH, tapi kita perhatikan ikatan rangkapnya sudah berubah ya. Tadi ini kanan atas, kanan bawah, kiri tengah, ya menjadi kanan tengah, kiri bawah dan kiri atas gitu. Pindah karena terjadi resonansi. Nah, kita perhatikan di sini ketika ada EDG, resonansi yang mengakibatkan muatan negatif. Muatan negatifnya itu terjadi pada posisi orto, perhatikan, para, orto lagi. Nah, gugus kedua itu kan elektrofil ya. Elektrofil itu muatannya positif. Positif pasti akan senang ke bagian yang negatif dari benzen itu. Nah, kalau elektrofil mau masuk, masuknya kemana ya? Yang negatif. Negatif itu ada pada posisi orto, para, orto. Gitu. Sehingga kalau ada gugus EDG pada benzen, dia akan mengarahkan substitusi kedua atau substitusi elektrofil kedua itu pada posisi orto atau para. Karena apa? Sifat yang ini. Jadi di mana muatan negatif itu ada, ya disitulah substitusi akan berlangsung. Karena substitusinya pada benzen kan elektrofil. Elektrofil kan bermuatan positif. Ya, muatan positif pasti akan suka pada yang muatan negatif. Nah, ini kebalik terjadi pada posisi orto dan para. Itu mengapa EDG itu adalah pengarah orto dan para? Karena resonansi dari EDG itu akan melibatkan benzen bermuatan negatif pada posisi orto dan para. Disitulah tempat yang disukai untuk disubstitusi elektrofil. Lanjut, mengapa EBG pengarah meta? Nah, kalau tadi kan resonansi tapi ke dalam cincin ya, karena dia pendonor elektron kan. Sebenarnya kalau dia penarik elektron, COOH kan EWG. Ya, ada di sini COOH. Ya, ada EWG bisa dia. Nah, EWG menarik elektron dari cincin benzen ditarik keluar. Ya, ini tarik ke sini menjadi rangkap, ini harus terdelokalisasi ke O menjadi negatif. Nah, jadi kalau ini pindah ke sini menjadi negatif, yang ditinggalkan kan atom C kan kekurangan elektron. Karena elektronnya pindah keluar, tersedot keluar. Nah, atom C yang di orto di sini bermuatan positif. Nah, ini tidak akan berlangsung lama. Benzen itu nggak mau bermuatan negatif, dia suka negatif. Dia nggak mau positif, ya karena benzen itu kan awan elektron pi, bermuatan negatif. Ini akan langsung distabilkan ke sini. Menjadi kata rangka, positifnya hilang karena atom C sudah lengkap, tangannya menjadi 4. Ya. Gantian di sini yang elektronnya ditinggalkan elektronnya, gantian di sini yang bermuatan positif.
Nah, secara otomatis yang di sini akan menstabilkan ke sini biar dia netral. Yang ditinggalkan bermuatan positif. Nah, ini kemudian nanti akan distabilkan, ini akan yang tadinya tersedot keluar akan balik ke sini lagi untuk menstabilkan dan kembali ke asal mulanya, muter gitu. Ya, nah kita perhatikan mengapa EWG itu pengarah pengarah meta, ya, karena ketika EWG itu menarik elektron dari benzen, itu posisi orto, para, orto bermuatan positif. Ya. Bermuatan positif pada orto dan para. Pada meta itu netral, tapi dia cenderung negatif karena ada elektron pi yang di sini. Nah, seperti yang tadi dibilang, substitusi kedua itu akan terjadi pada bagian yang negatif. Karena elektrofil itu kan positif gitu loh. Sehingga positif akan mencari yang negatif di sini kalau ada EDT pada orto dan para. Sedangkan pada meta, ya, nggak ada yang bermuatan negatif, adanya netral dengan positif. Positif jelas nggak mau. Jadi orto dan para itu tidak favorable. Ya, tidak difavoritkan untuk disubstitusi. Yang paling memungkinkan adalah posisi meta, karena meta walaupun netral tapi ada karakter ikatan rangkapnya di situ yang sehingga bisa mengalami substitusi elektrofil walaupun lemah ya, tapi tetap bisa mengarahkan ke posisi meta, ya. EWG itu melemahkan benzen, ya, membuat benzen non reaktif, tapi kalaupun terjadi reaksinya dia akan mengarahkan pada posisi meta karena bagian posisi orto dan paranya itu positif tidak disukai. Nah, ini alasan kenapa halogen pengecualian dari EWG, ya, walaupun dia sebenarnya menarik elektron, tapi dia menarik elektronnya itu secara induksi, ya, tidak terjadi resonansi. Jadi CL itu nggak bisa berikatan rangkap, nggak ada toh CL berikatan rangkap itu kan nggak ada. Kalau CO, CN, CC itu masih mungkin berikatan rangkap, kalau CCL kan tidak. Jadi dia menarik elektron keluar karena ini EWG, ya, withdrawing itu secara induksi. Nah, kalau ditarik elektronnya secara induksi, distribusi muatan elektron di CL itu seperti ini. Ya, ini elektronnya tertarik ke CL karena CL itu kan sangat elektronegatif, ya. Halogen itu kan mempunyai 6 pasangan elektron bebas, ya. Dia punya 7 elektron valensi, 1 dibagi untuk ikatan, 6 lainnya adalah bebas gitu. Nah, tertarik ke sana, yang ditarik di sini menjadi positif, tidak ada perubahan ikatan, ya. Kemudian ini tertarik ke sana, di sini menjadi negatif, ya tinggal positif, ya, dan seterusnya. Dia harus terkonjugasi seperti ini. Nah, kita bisa lihat bahwa muatan negatif kalau di cincin benzen itu ada halogen itu terjadi pada orto, dan para. Nah, itu mengapa CL walaupun dia menarik elektron keluar, menyedot elektron keluar, tapi kalau ada substitusi kedua dia akan terjadi pada posisi orto dan para, karena pada posisi orto dan paranya lah itu yang bermuatan negatif. Ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kemana yang harus saya ulang? Yang jadi Pak, kenapa tadi yang di benzen ketika satu elektron ditarik oleh Cl, muatan benzennya positif negatifnya bisa berselang-seling gitu? Di saya tidak jelas itu, Sapri, kurang keras suaranya. Yang ketika elektron ditarik oleh Cl, nah ini kan menyebabkan elektron yang ada di benzen itu berselang-seling posisinya, Pak. Nah, itu kenapa bisa begitu, Pak? Positif negatif. Iya, karena memang distribusi elektron memang selalu seperti itu, ya. Karena kalau dia sampai positif kan menjadi yang ditinggalkan itu akan bermuatan positif, ya. Kemudian akan diimbangi dengan yang negatif gitu. Untuk berusaha agar netral, ya, kecenderungan semua senyawa itu kan kecenderungannya sebenarnya pengennya netral. Kalau dia sampai bermuatan itu kan menjadi reaktif, ya. Reaktif itu kan berarti bereaksi gitu. Tapi kalau ya apapun, ya, kita itu kan pengennya sebenarnya kan tenang, nggak ada masalah, nggak ada problem, relax gitu. Molekul juga seperti itu, senyawa kimia juga seperti itu. Jadi
dia mesti ada fenomena seperti ini, ada penarikan elektron, ada pendonoran elektron, tetapi yang menjadi intinya adalah bahwa elektron itu sebenarnya maunya adalah stabil, gitu loh. Stabil itu netral, tidak ada muatan. Sehingga apa kalau di sini ada muatan positif, sebelahnya mesti muatan negatif karena dia berusaha untuk menetralkan, gitu, membuat suasana jadi netral. Kalau di sini negatif, di sebelahnya pasti positif untuk membuat suasananya menjadi netral. Jadi yang ketarik itu positif, yang menarik itu menjadi negatif. Tapi selalu negatif positif, nggak mungkin negatif dengan positif akan bertolak belakang, clash. Itu tidak stabil, lebih stabil yang positif negatif seperti ini. Gitu. Baik Pak, makasih. Nah, kemudian kalau sudah memahami ini dasar-dasarnya harus tahu ya apa itu EWG, apa itu EDG, ya, alasannya, pengarahannya kemana, alasannya apa, itu sudah tahu. Kemudian baru kita ke langkah retrosintesis, aplikasinya untuk membuat suatu molekul target ya, atau senyawa. Ya. Jadi yang pertama adalah tentukan dulu sifat kedua gugus. Apakah dua-duanya EDG, dua-duanya EWG, atau salah satu EDG, salah satu EWG. Nah, konsepnya kalau keduanya EDG, maka yang harus didiskonek pertama itu adalah EDG yang lebih lemah. Kenapa kira-kira? Kenapa kalau ada dua gugus, ya, dua EDG itu harus yang didiskonek yang lebih lemah, sedangkan yang kalau kedua EWG yang didiskonek malah pada yang lebih kuat. Ya, keduanya EWG yang didiskonek adalah yang lebih kuat. Ya. Kalau salah satu EDG, salah satu EWG yang didiskonek adalah yang EWG-nya. Kenapa kira-kira? Misalnya, dua-duanya EDG ya, otomatis kebalik itu. Ya, EDG salah satu, misalnya ini, nah kalau dua-duanya EDG, kita harus ke tabel tadi, urut-urutan tadi, mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah. Let's say ini adalah EDG yang lebih kuat, ini adalah EDG yang lebih lemah. Ya, tadi dikatakan yang harus didisconnect itu adalah EDG yang lebih lemah. Ini disconnect. Alasannya kenapa kira-kira? Kok yang didisconnect yang lemah? Yo, logikanya gimana? Dua-duanya EDG. EDG itu pendonor elektron. Pendonor itu berarti membuat bensen menjadi reaktif. Ya, reaktif itu maksudnya kalau ada gugus kedua mau masuk, dia welcome gitu. Ayo, ayo masuk gitu. Apalagi ditambah dengan EDG. Ya, kalau kita mempunyai molekul target itu dua-duanya EDG, yang dipotong adalah yang lebih lemah. Kenapa ya kira-kira? Nggak ada yang tahu?
Iya, oke. Jadi kalau dua-duanya EDG itu kan membuat bensen menjadi reaktif ya. Antara EDG yang kuat dengan EDG yang lemah, mana yang lebih membuat bensen reaktif? Mana yang lebih membuat bensen itu reaktif? Yang kuat apa yang lemah? Yang kuat, Pak. Yang kuat. Ya, kalau kita memotong yang kuat, ini lemah gitu, membuat bensen jadi kurang reaktif. Nanti gugus EDG itu kalau ini yang pertama, ini yang kedua, ini tuh kurang reaktif, bensennya kurang reaktif karena yang nomor satu adalah yang lemah, sementara yang lemah itu mendonorkan elektronnya ke cincin itu lemah. Kalau mendonorkan elektronnya ke cincin itu lemah, bensen jadi kurang reaktif. Kalau kurang reaktif, substitusi kedua mau masuk nggak mau, ya, susah gitu. Nah, jadi kenapa kok EDG lemah yang dipotong? Karena EDG yang kuat itu akan membuat cincin bensen jadi lebih reaktif. Ketika ada masuk gugus berikutnya, maka dia akan menjadi lebih mudah, reaksinya itu berlangsung lebih mudah. Itu ya. Sekarang kalau tadi dua-duanya EDG, sekarang dua-duanya EWG. Tadi menurut konsep tadi, kebalikannya, kalau EDG itu potong kedua-duanya EDG, potong yang lemah. Kalau kedua-duanya EWG, misalnya ini EWG yang kuat, ini EWG yang lemah, maka potonglah yang EWG yang kuat. Oke, bertolak dari sini tadi, harusnya bisa menyimpulkan yang ini. Kenapa kok kalau dua-duanya EWG, ya itu justru EWG yang kuat yang harus dipotong. Dan memang kenapa kok milihnya yang EWG sih Pak, kok nggak EDG saja membuat obat itu? Lah kan obat kan beda-beda ya, memang kadang ada obat ada EWG, karena kan nanti kan hubungan dengan farmakofor yang kemarin kita sudah bahas di pertemuan 1 sampai 7 kemarin. Ya, kalau karena ini Pak, EWG yang lemah itu lebih menyebabkan si bensin lebih reaktif. Iya. Dibandingkan EWG yang kuat. Ya, jadi kalau EWG itu kan melemahkan ya. Mau kuat, mau lemah itu kan melemahkan di bensennya. Bensennya menjadi kurang reaktif kalau elektronnya ditarik ke sana, kan menjadi tidak reaktif ya. Tapi gimana memang desainnya molekul target dia nanti akan binding dengan reseptor itu kalau di sini EWG ya memang harus dibuat seperti itu, kita nggak ada pilihan lain, mensintesisnya juga harus sesuai dengan desain gitu. Jadi kalau terpaksanya memang ada 2 EWG, itu potong yang lebih kuat karena yang lebih lemah menon-reaktifkan bensen. Jadi kalau ini di awal, ini yang kedua, ya walaupun bensen itu dilemahkan oleh EWG, tapi kan dia melemahkan EWG-nya itu kecil. Ya, sehingga yang ini yang dipertahankan, yang EWG yang kuat itu yang pergi, ya dibiarkan dipotong. Gitu. Ya, itu. Nah sekarang kalau tolak dari situ, ya kalau satunya EDG, satunya EWG, mau di posisi manapun, yang harus dipotong siapa? EDG apa EWG? EWG, Pak. EWG, betul ya. Jadi jelas kalau EDG harus dipertahankan karena EDG itu yang membuat bensen reaktif. Kalau ada gugus kedua masuk dia reaktif. EWG melemahkan. Ya, kalau ada gugus kedua nanti dia nggak reaktif. Jadi kalau EDG dengan EWG jelas yang dipotong adalah EWG-nya. Ya, jadi ingat untuk 2 gugus sama-sama EDG potong yang lemah. Sama-sama EWG potong yang kuat. EDG dengan EWG potong EWG-nya. Cari yang paling menguntungkan untuk substitusi kedua itu agar lebih reaktif gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini?
Tidak Masih belum ada, Pak. Belum ada ya. Ya, ini tadi sudah. Nah, setelah itu pertimbangkan posisinya, ya, apakah betul yang diinginkan itu pada posisi orto, meta, atau dan para. Ya. Nah, ini stop lagi. Ya, sekarang kalau kita pertimbangkan ya molekul target yang mempunyai 22 EDG, ya potong yang lebih lemah. Nah, sudah betul. Jadi nanti misalnya contohnya kalau ini proses kok hilang ini ya. Nah, contohnya kalau ini ya, misalnya ini saya ganti ini misalnya saya ganti OH dengan CH3. Nah, kita mau mensintesis parahidroksitoluen. Jadi ini ada CH3, ada OH, benzen dengan CH3 itu kan toluen, pada posisi para-toluen itu ada OH, berarti parahidroksitoluen. OH itu kuat, toluen itu lemah, sehingga yang akan kita diskoneksi adalah CH3. Ya, berarti nanti sintesisnya adalah fenol direaksikan dengan CH3 tinggal tambah alkil halida ya, halogen, metil klorida gitu dengan alkilasi Friedel-Crafts ini akan masuk. Nah, masuknya kemana gitu? Yang digendaki molekul targetnya adalah CH3 di posisi para. Ya, berarti OH itu pengarah apa? Ya, kita tahu bahwa gugus EDG itu adalah pengarah orto dan para. Sehingga kalau kita memang molekul targetnya itu kita inginkan ada di sini, sudah betul ya. Nanti CH3 ini akan masuk ke posisi para dari OH karena OH itu adalah pengarah orto dan para. Oke, kemudian kalau ini adalah misalnya NO2. Ya. Ini Cl. Ya, antara dengan Cl, NO2 EWG-nya lebih kuat. Sehingga kalau sama-sama EWG ini harus diputus. Ya, tertinggallah nanti klorobenzena direaksikan dengan nitrit ya dari asam nitrat dan asam sulfat kemarin kita sudah bahas. Nah, masuknya kemana? Nah, Cl itu adalah pengarah orto dan para walaupun dia adalah EWG ya. Jadi kalau di meta yang diinginkan itu di meta itu tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Lalu bagaimana? Nanti kita akan tahu. Ya, kalau di sini misalnya di sini NO2. Oh, di sini bukan Cl, misalnya COOH. Nah, ini sama-sama EWG, yang lebih kuat adalah NO2, NO2 yang diputus. Nah, berarti akan memasukkan asam benzoat, benzen dengan COH itu kan asam benzoat ya, pengawet makanan. Itu kemudian dinitrasi gitu, nitronya dimasukkan. Lalu dia akan masuk ke mana? Yang diinginkan adalah NO2 di posisi meta dengan COH. Kita tahu deaktivator atau EWG itu adalah pengarah meta. Jadi sudah betul kalau posisinya NO2 di sebelah metanya COH berarti
sudah betul ya, tidak ada isu atau masalah mengenai pengarahan gugus. Ya. Nah, kemudian satu EDG, satu EWG. EWG-nya yang diputus. EDG adalah pengarah orto dan para. Kalau memang yang diinginkan EWG-nya itu ada di orto, berarti sudah betul ya, karena EDG itu adalah pengarah orto dan para. Oke, sampai sini bingung nggak? Mana yang perlu saya ulang? Ya, misalnya di sini OH, di sini NO2. Nah, OH kan EDG. NO2 kan EWG. Kalau EDG dengan EWG kan yang didisconnect yang EWG. Nah, sekarang kalau sudah didisconnect, mau memasukkan NO2, OH ini pengarah apa? Dia pengarah orto dan para. Kalau yang dikehendaki adalah orto, ya udah betul, berarti nanti akan terjadi ini. Orto nitrofenol ya. Posisinya orto ada gugus nitro, kemudian benzen dengan OH kan fenol. Tanya Pak, yang untuk kasus yang pertama tadi Pak, yang sama Kurang keras suaranya. yang ini Pak, yang kasus yang pertama yang ada OH sama metil tadi Pak. Nah, yang kita putuskan yang metil. Nah, terus kita sintesis. Nah, untuk memastikan dia si metilnya masuk ke para itu seperti apa Pak? Kan karena itu kan ada dua kemungkinan, dia bisa di orto atau di para. Kedua-duanya akan terjadi, tapi lebih banyak mana kira-kira? Produknya lebih banyak yang mana? Pasti terjadi itu. Jadi nanti kalau dideteksi akan terbentuk dua senyawa. Yang metilnya masuk ke posisi orto dan masuk ke posisi para. Tapi yang lebih banyak terjadi yang mana? Yang orto atau para, dua-duanya akan terjadi itu. Jadi tidak 100% murni para metilfenol ya, atau para hidroksitoluene. Yang lebih banyak yang mana produknya? Yang para. Kenapa? Karena sama-sama apa tadi dia bisa menarik elektron tadi. Menarik sama-sama dia posisinya sama-sama dia sebagai EDG tadi Pak. Sehingga lebih cenderung ke posisi para. Oke, banyak yang banyak yang terbentuk posisi yang para daripada yang orto. Oke, berarti lebih ke elektronegativitas ya. Ada jawaban lain? Ide yang lain? Mata saya kok ngantuk banget ini. Habis minum obat batuk, sirup obat batuk jadi ngantuk banget. Ide yang lain? Ya, ada. Lebih banyak di para. Ya. Orto pasti terjadi. Ada prosentasenya. Misalnya 20% di posisi orto terbentuk, jadi produknya itu nggak murni. Ya, ada dua senyawa, yaitu produk orto dan produk para. Tapi para lebih banyak, karena tidak dalam hal elektronegativitas, ya, tetapi lebih ke efek sterik. Sterik itu menghalangi. Jadi kalau dia masuk ke posisi orto kan sudah ada OH di sini. Jadi daerah di situ tuh sudah ada berjubel gitu loh, sudah ada orang ada di situ, jadi masuk ke sini tuh nggak longgar gitu, ada gugus OH ini. Nah kalau pada posisi para kan free, nggak ada tetangga apa-apa di sini, jadi lebih mudah, lebih lancar gitu. Jadi lebih ke efek sterik daripada efek elektronik. Ya, nanti sama ketika obat itu berinteraksi dengan lingkungan, reseptornya misalnya, dia interaksinya itu apakah secara elektronik atau secara sterik gitu. Secara elektronik dia tarik-menarik elektron, tapi secara sterik dia berhubungan dengan 3 dimensi volume. Ya, volumenya itu luas ya atau sempit ya. Kalau di sini kan luas. Jadi nanti kalau ada reaksi kimia lebih mudah terjadi di sini karena efek sterik. Sedangkan kalau di sini lebih sempit ya karena ada efek sterik dari OH di sini. Ya.
Ya, jadi lebih longgar gitulah di posisi para itu, makanya produknya itu lebih banyak, lebih ke efek steriknya dibandingkan efek elektroniknya. Nah, kemudian kalau ini sama-sama EWG, tetapi posisinya itu kalau sama-sama EWG ini dipotong kan nanti ada COH ya, COH itu pengalah orto dan para ya. Tapi kalau ini tuh CL tadi, sementara CL itu tidak pada posisi meta. Ya. Nah itu ya bisa dengan dua kemungkinan. Aduh, mata saya kok ngantuk sekali. Ya. Harusnya secara teori itu kan NO2 dipotong. Ya. Nah, tapi kalau NO2 ini dipotong, mau dimasukkan, CL itu pengarah orto dan para, bukan meta gitu loh. Ini adalah pengarah orto dan para, O dan P, bukan meta yang dikehendaki sesuai dengan desainnya. Itu NO2-nya harus di posisi meta, lalu bagaimana memasukkannya? Gimana itu? Berarti nggak bisa langsung ya. NO2 ini nggak bisa langsung masuk gitu. Dia harus memasukkan gugus EDG dulu. Kalau dua gugus EWG yang satu halogen dan dikehendaki keduanya dalam posisi meta, maka gugus kedua tidak bisa masuk ke meta karena CL itu karena halogen itu pengarah para, pengarah orto dan para. Jadi kalau yang di disconnect NO2 tadi dimasukkan, NO2 pasti nempelnya di sini. Kalau nggak di sini nitronya itu nggak bisa ke meta. Padahal yang kita kehendaki sesuai desain itu adalah pada posisi meta. CL ini menarik elektron, tapi dia pengarah orto dan para. Lalu bagaimana caranya agar nitronya itu masuk ke posisi di sini atau di sini? Kira-kira gimana strateginya? Ya, jadi tidak bisa langsung ya. Kalau kasusnya seperti itu harus ditambah dulu dengan strateginya harus dimasukkan dulu gugus EDG. Yang lemah. Contohnya metil. EDG yang lemah. Jadi strateginya sebelum masukkan nitro ke posisi meta, itu harus masuk dulu gugus EDG yang lemah. Gugus EDG yang lemah dimasukkan ke sini akan menempati mana?
Kalau ini Cl mau dimasukkan metil, metilnya akan menempati yang mana? Posisi orto, meta, atau para? Orto, meta, atau para? Kebanyakan di para, Pak. Ya, orto atau para ya, karena Cl itu kan pengarah orto dan para. Ya, jadi gugus kedua, contohnya metilnya akan masuk ke sini, ya, ke orto aja. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, sekarang kan ada Cl itu kan EWG. Sementara CH3 itu adalah EDG. Nah, ini berarti substitusi ketiga. Ya, setelah ada senyawa ini, baru kita masukkan nitro. Nah, kalau di sini ada EWG, di sini ada EDG, siapa yang akan mengarahkan gugus ketiga? Apakah EWG atau EDG? Nah, kalau EWG yang mengarahkan, padahal dia melemahkan bensen. EDG yang mengarahkan, dia akan mengaktifkan bensen. Siapa yang akan mengarahkan gugus ketiga mau masuk? EDG, Pak. EDG-nya yang mengaktifkan ya. Jadi kalau ada EWG, ada EDG, ada gugus ketiga mau masuk, ini dia akan menurut pada EDG. Nah, EDG ini kan pengarah orto dan para. Ya. EDG itu kan pengarah orto dan para. Sehingga kalau NO2 masuk ya dia pasti posisinya kalau enggak di orto terhadap CH3 di sini, karena di sini sudah nggak mungkin sudah ada, atau di posisi para. Jadi nanti terbentuk senyawa ya Cl CH3 NO2 di posisi orto atau Cl CH3 NO2 di posisi para. Ya, misal yang di posisi orto. Nah, kemudian di sini Cl, di sini CH3, di sini NO2. NO2-nya sudah masuk. Sudah betul ke posisi yang kita ingat tadi. Atau di sini kan sebenarnya sama saja ya. Atau di sini. Kalau di posisi para terhadap CH3 berarti kan di sini. Nitro CH3 Cl. Ya, jadi nitronya akan masuk ke posisi orto terhadap CH3 atau posisi para terhadap CH3 karena inilah yang lebih menang untuk mengarahkan gugus selanjutnya. Nah, sudah terjadi ini, lalu bagaimana untuk mendapatkan Cl dan NO2? Nah, ada teknik dalam sintesis yang reaksi demetilasi. Ya. Reaksinya dengan apa saya lupa, tapi ada. Jadi nanti kalau sudah terbentuk ini, senyawa ini baru didemetilasi. Ya. Demetilasi berarti penghilangan gugus metil. Ya. Nah, itu kalau ini hilang, kan terbentuk ini. Ya. Meta, kloro apa namanya, metaklorobensana, ini juga metaklorobensana ya, metanitroklorobensana. Sama kan ini cuma kebalik saja. Ya, jadi kalau sudah terdapat ini mau NO2-nya masuk ke posisi orto terhadap CH3, mau ke posisi para 23, kalau ini sudah dimetilasi, maka yang akan terbentuk adalah Cl pada NO2 pada posisi nitro terhadap Cl. Ya, jadi begitu ya, dengan gugus tambahan dulu, gugus penginduksi dulu dimasukkan agar dia bisa masuk ke posisi meta terhadap Cl, orto terhadap dia, lalu baru ini akan dimetilasi. Itu ya.
Oke, sekarang kita mulai dengan latihan. Contohnya, langsung ke contoh aja. Jadi, kita akan mensintesis meta-nitrobenzoat. Ya, gugus nitro berada pada posisi meta, ya, pada asam benzoat. Asam benzoat itu benzen dengan karboksilat. Itu adalah molekul targetnya. Diskoneksi, ya, kalau ada dua gugus, ini EWG, ini EDG, ini dua-duanya EWG ya, EWG dengan EWG. Perjanjiannya kalau sama-sama EWG, putuslah EWG yang lebih apa? Kuat apa lemah? Kalau sama-sama EWG. Kalau sama-sama EWG, mana yang harus didiskoneksi? Yang lemah atau yang kuat? Tadi. Yang kuat, Pak, ya? Ya, yang kuat. Berarti nitro yang harus didiskonek ya, karena nitro adalah EWG yang lebih kuat. Ini didiskonek, ini negatif seperti biasa, NO2 adalah positif seperti biasa, tinggal ditambahkan H, dapatlah starting material atau bahan bakunya asam benzoat. Sedangkan nitro positif biasa kita dari NO3 dengan HCl juga bisa. Ya, atau HNO3 dengan asam nitrat dengan asam sulfat. Pokoknya natrium nitrat dengan asam. Ya. Nanti akan terbentuk nitronium, lalu direaksikan asam benzoat dengan NaNO3 dengan HCl, nanti nitro akan masuk ke posisi meta, karena yang dikehendaki memang pada posisi meta. Tidak masalah. Nah, ini penjelasannya sudah tadi. Nitro dan COH sama-sama EWG, namun NO2 adalah EWG yang lebih kuat, sehingga diskoneksi EWG yang lebih kuat. Ya. Berarti kan pengarahan gugus bahwa COOH suatu EWG akan mengarahkan gugus kedua, yaitu nitro pada posisi meta. Ternyata sudah sesuai bahwa nitro memang dimaksudkan untuk posisi meta terhadap COOH. Contoh kedua, ya, para-hidroksitoluen. Jadi dua-duanya adalah atau para-metilfenol. Ya, kalau di sini para-hidroksitoluen atau para-metilfenol. Molekul targetnya itu OH dan CH3 di posisi para. Dua-duanya EDG, OH EDG, CH3 EDG. Diskonek yang lebih lemah. CH3 di diskonek. Dapatlah sinton, benzen negatif, dan metil positif. Ya, yang negatif tambahkan H menjadi fenol, yang positif tambahkan halogen menjadi klorometana. Lalu direaksikan menurut alkilasi Friedel-Crafts. Nah, OH adalah pengarah orto dan para. Sehingga kalau dilakukan substitusi kedua, ya ini sudah betul karena yang dikehendaki adalah posisi para. Nah, ini penjelasannya sudah. OH dan metil sama-sama EDG, namun OH adalah EDG yang lebih kuat daripada metil. Lalu diskoneksi EDG yang lebih lemah. Ya. Berarti kan pengarahan gugus bahwa OH suatu EDG akan mengarahkan gugus kedua pada posisi orto dan para. Ya. Namun jumlah substitusi pada posisi para lebih dominan karena halangan steriknya lebih kecil dibandingkan kalau masuk ke posisi orto. Tadi sudah kita bahas. Ternyata sudah sesuai bahwa metil memang dimaksudkan untuk posisi para terhadap OH. Contoh selanjutnya, para iodofenol, molekul targetnya, ya, jadi OH berada pada posisi para terhadap benzen iodida, ya, iodobenzena. Ini EDG, ini EWG. Kita putus yang EWG, dapat sinton benzena negatif, tambahkan hidrogen jadi fenol. I positif itu sumbernya adalah I2. Ya, masih ingat pelajaran yang dulu. Ya, tinggal direaksikan aja fenol I2 harus dengan NaI direduksi dengan NaHCl juga. Nanti akan masuk ke posisi para, ya, I-nya akan masuk ke posisi para dari hidroksi, sudah betul karena OH itu adalah pengarah orto dan para. Nah, ini penjelasannya. Sudah tadi. Lalu contoh yang keempat, para aminofenol. Ya, para aminofenol, nah ini yang melibatkan IGF. Ya. Jadi dua-duanya EDG yang cukup kuat, hampir sama ini OH dengan NH2 ini sama. Kekuatannya kan hampir sama tadi.
ya pas di atasnya itu NH2 gitu ya. Nah, kalau ketemu seperti ini ya susah untuk disconnect. Jadi karena O itu negatif, C benzen juga negatif, N itu negatif, C benzen juga negatif. Jadi sama-sama negatif, tidak bisa didiskoneksi. Nah, masih ingat dengan interkonversi gus fungsional ya, IGF, salah satunya harus di IGF. Ya. Kita tahu bahwa NH2 itu di IGF dari nitro. Kemarin sudah kita pelajari di IGF. Ya, jadi langsung tidak ada diskoneksi, yang ada adalah IGF. NH2 langsung diubah menjadi nitro. Nah, baru kalau ini belum tersedia bahan bakunya, kalau sudah tersedia ya sudah, ini akan kita reaksikan. Kalau tidak, ya ini nitro bisa didisconnect. Jadi sinton negatif fenol dan nitronya dari NaNO3 plus HCl. Ya, tinggal fenol direaksikan dengan NaNO3 plus HCl akan masuk gugus nitro. Masuknya kemana? Ke para yang dikehendaki kan memang di para, betul. NO2-nya akan masuk ke para. Lalu NO2-nya akan direduksi dengan hidrogen, palladium, dan karbon. Nanti dia akan berubah menjadi amina. Ya, para aminofenol ini adalah bahan baku pembuatan paracetamol. Jadi paracetamol dibuat dari para aminofenol. Nah, alternatif kedua itu OH-nya yang di IGF menjadi gugus benzena, tapi ini kurang disukai ya. Jadi gugus benzena OH itu bisa dari diazonium, garam diazonium. Ya, kemudian diazonium itu bisa dibuat dengan melakukan reaksi dengan natrium nitrit, HCl, ya, lalu dengan H2NaOH, suasana basa kuat. Jadi ini bukan IGF, ini diskoneksi. Ini bukan IGF. Ya, jadi di disconnect ya menjadi N2 positif, benzen negatif. Tetapi ini tidak favorable, ya, tidak disukai. Nanti ini bahan bakunya adalah para diaminobenzena. Kemudian para diaminobenzena ini dengan natrium nitrit. Ini salah satunya, 1 mol reaknya salah satu NH2 akan diubah menjadi garam diazonium. Ya, garam diazonium disubstitusi dengan NaOH dan air, itu akan menjadi para aminofenol juga ya. Tapi cara yang kedua ini kurang favorable dibandingkan cara yang pertama. Kurang, reaktivitasnya itu kurang. Nah, ini sintesis paracetamol ya. Paracetamol adalah obat penurun panas dan demam dan pusing. Itu kita bisa melihat ya, paracetamol itu para asetil aminofenol. Jadi para gugus asetil aminonifenol. Nah, ya namanya diskoneksi itu bisa dari mana saja ya, tapi kita harus pilih yang paling mudah, paling murah, bahannya tersedia gitu. Karena ini suatu amida, kita tidak perlu repot-repot memotong pada benzen. Ini lebih mudah. Ya, yang di luar benzen itu lebih mudah daripada yang berkaitan dengan benzen, itu reaktivitasnya itu lambat kalau benzen. Nah, jadi kita potong tidak terkait dengan benzen, tapi yang di luar benzen ini ada gugus amida, kita potong saja. N menjadi bermuatan negatif, C karbonil bermuatan positif. Nah, kalau ini negatif, tinggal tambahkan H. Ya, ini positif, tinggal tambahkan halogen. Jadi bahan baku paracetamol adalah para aminofenol tadi, ya, ditambah ini bahan bakunya adalah bisa anhidrida asam asetat atau asetil klorida bisa. Dua-duanya pokoknya turunan asam karboksilat. Ya.
direaksikan, ini katalisatornya piridin, lalu akan terjadi reaksi substitusi nukleofilik asil, di mana NH2 akan terasetilasi menjadi paracetamol. Nah, ini tadi sudah sebenarnya. Jadi lalu bagaimana dengan molekul target ini? Gitu, gimana para nitrofenol ya. Kalau para aminofenol nggak ada kan bahan bakunya berarti di amino itu di IGF menjadi nitro. Nah, di sini OH dengan NO2. Ya, OH itu EDG, NO2 itu EWG. Pasti yang akan dipotong adalah EWG-nya. Nah, oke, nggak masalah. Jadi OH, fenol itu starting materialnya, lalu nanti dimasukkan gugus nitro melalui reaksi nitrasi seperti biasa. Tapi yang digunakan di sini adalah meta, gitu loh. Padahal OH itu adalah pengarah orto dan para. Yang dikehendaki nitronya masuknya ke meta, bukan ke orto. Ya. Nah, bisa dengan dua cara, ya. Walaupun menjadi agak kurang reaktif, tapi boleh bertolak atau bertolak belakang dengan kaidahnya ya. Kalau ada EDG dengan EWG, harusnya EWG-nya dipotong. Karena posisinya meta, boleh aja OH-nya yang dipotong juga boleh. Ya, nanti nitro direaksikan dengan reaksi yang akan bisa memasukkan gugus OH, tapi nitro kan posisi meta. Ya, atau dengan cara yang tadi saya ajarkan ya. Jadi boleh dipotong yang EDG yang ada walaupun kurang reaktif ya nitrobenzena itu OH masuk kedua. Ya, walaupun kurang reaktif tapi boleh juga karena OH-nya nanti akan otomatis masuk ke posisi meta ya. Atau dengan cara yang pertama tadi ya, NO2-nya dipotong lalu di sini dimasukkan gugus metil. Biar apa? Biar NO2 masuknya ke posisi orto di sini. Ya, baru nanti metilnya dihilangkan dan terbentuklah meta nitrofenol. Ya, itu saja yang saya berikan. Ini adalah kuliah terakhir. Ya, materinya sudah habis untuk optimasi senyawa penuntun. Ya, minggu depan tidak ada online Zoom meeting karena saya ada lagi webinar yang ketiga yang terakhir ya karena webinarnya seri. Yang pertama waktu saya liburkan kemarin itu tanggal 18 September itu webinar yang pertama tentang Pharmaceutical Science and Technology. Kemudian webinar kedua tanggal 30 Oktober kemarin itu farmasi klinik ya. Kemudian yang ketiga tanggal 27 November minggu depan, Sabtu minggu depan itu yang farmasi sosial ya. Nah, kebetulan materinya pas habis minggu ini, jadi minggu depan tidak ada online Zoom meeting. Tapi saya akan saya tautkan linknya di LMS ya untuk mengerjakan soal-soal diskoneksi ya, yang bisa diakses di LMS nanti akan saya beritahu. Minggu depan itu kemudian tetap presensi aja, tapi latihannya bebas ya, offline nanti juga bisa. Yang penting presensi dulu minggu depan. Kemudian tanggal 4 Desember itu adalah minggu terakhir perkuliahan. Ya. Itu akan saya manfaatkan untuk UTS 2. Materinya adalah yang diskoneksi ya, kuliah 8 sampai 12. Lalu UAS akan mengikut jadwal UAS yaitu mulai tanggal 6 Desember dan kita jatuh di hari Sabtu 11 Desember 2021. Materi ujiannya adalah kuliah 1 sampai 12 semuanya. Apakah ada pertanyaan? Pak, mohon maaf. Ya. Untuk yang tanggal 4 Desember itu ada yang teman-teman ikut itu, Pak. Ujian lisan mata kuliah FTSF. Terus ada kuliah tamu juga untuk mata kuliah FTSF mengenai scale up. Nah, itu berarti kuliah tamu itu kan tambahan ya. Kemudian yang ini kan memang sudah fix gitu loh. Jadi ya kalau ada seperti itu ya gimana ya harus double.
dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu makanya sulitnya kalau itu mesti hal-hal seperti itu akan terjadi ya. Tapi ya gimana? Berarti harus milih gitu, atau dikerjakan bareng-bareng gimana caranya gitu. Sambil ngikut kuliah tamu double device, sambil mengerjakan ini, karena jadwalnya harus tetap, nggak bisa berubah. Karena kalau misalnya kita ngikutin setiap orang ya, setiap orang nanti akan beda-beda. Mungkin temanmu yang lain ada yang tidak kuliah tamu dengan ujian oral itu. Nah, kalau ujian oral itu kan kamu bisa menyampaikan juga keberatan ke dosen itu. Karena saya jam 8 memang fix sudah ada kuliah itu. Nanti kalau saya ganti, misalnya kita ganti ke hari lain, teman-temanmu yang lain akan komplain. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya harus mengikuti jadwal yang fix, nggak bisa diubah-ubah. Tergantung sekarang gimana cara kamu mengantisipasinya biar bisa jalan. Iya kan, jadi kelas kan kuliah tamu. Nanti ada yang jadi panitia lagi, misalnya Sabtu depan itu ada yang jadi panitia pun juga harus terpaksa ikut kuliah tamu, mesti terjadi seperti itu. Waktu 24 jam sehari itu kayak nggak cukup. Ya karena ujiannya offline kan, tidak online, ya silahkan diatur gimana baiknya. Saya percaya kalian pasti mampu. Nggak susah. Ujiannya nggak susah, santai aja. Permisi Pak, ini kita bakal ujiannya pada jam kuliah ya? Iya, karena nanti kalau berubah lagi, kalian tuh nggak sama semua soalnya kan. Ada yang mungkin kalau saya ganti siang misalnya, nanti siang ada yang nggak bisa gitu. S2, kan ada S2 juga di sini. Nanti S2-nya yang nggak bisa. Nah, kan kacau kalau seperti itu. Ya tetap harus mengikuti jadwal kuliah yang fix. Kalau enggak nanti bingung, malah bingung. Gimana? Atau mungkin di forum ini mau langsung disepakati siapa yang mengusulkan, kemudian semua setuju enggak? Silahkan. Kalau mau digeser kemana? Mumpung ketemu di sini. Kayaknya nggak masalah deh Pak tanggal 4. Soalnya kan kalau saya lihat di jadwal yang ujian lisan itu cuma sampai tanggal 3. Terus kalau kuliah tamu kan bisa di double device ya. Juga. Itu makanya kalau ngubah, saya sendiri nggak masalah misalnya kalau mau diubah. Tapi kemarin Bu Aris itu juga kan tadinya Sabtu ada anak yang komplain gitu, ya nggak bisa Pak, harus itu sudah difikskan dari fakultas ya harus dipatuhi, kalau enggak ya jangan ngambil. Semua memang ada risikonya. Ya betul dari situ saya juga nggak berani ngubah-ubah karena nanti kalau mengubah satu nurutin satu anak yang lain yang beda semuanya beda angkatan, beda kelas itu nanti bisa clash itu. Jadi Bu Aris yang kaprodinya S2 ya kalau sudah milih ini harus tahu konsekuensinya. Kalau enggak nanti pusing sendiri. Nah, tapi kalau memang masih bisa dibicarakan, mumpung ini ketemu, silakan tanggal 4 Desember mau jam berapa gitu. Yang semuanya itu bisa tidak clash. Takutnya kalau ngubah-ngubah ini nanti ada komplain lagi mesti. Yang paling aman ya sudah, jadwalnya memang Sabtu kok. Apapun risikonya sudah harus disadari oleh mahasiswa pengambil kuliah itu. Gimana tetap tanggal 4 jam 8. Setuju? Yang tidak setuju aja, mungkin kebanyakan setuju ya, mungkin jadwalnya agak mirip-mirip semua. Yang tidak setuju siapa? Terus mungkin memberi saran. Nah, kalau sarannya disetujui oleh forum terbanyak, ya nggak apa-apa. Kalau nggak, ya berarti harus ngalah.
Kalau enggak nanti nggak fix. Maaf Pak, izin masuk. Mungkin kalau untuk ujiannya di tanggal 4 Desember nggak apa-apa Pak menurut saya. Karena kuliah yang FTSF itu yang angkatan 19 juga dari jam 9. Ya, mungkin nanti kalau misal sistemnya yang kayak UTS kemarin yang kayak GFOM mungkin nanti bisa double device gitu aja Pak. Ya, offline ya, tidak akan saya jaga secara online. Oh ya, mungkin bisa Pak kalau sistemnya kayak UTS kemarin yang GFOM. Ya, enggak online Zoom. Saya akan offline kan, jadi kalian nanti mengakses soalnya dari LMS, kalian mengerjakan dalam waktu tertentu. Ya udah, submit udah gitu aja. Iya Pak, begitu saja. Terima kasih Pak. Oke ya, fix ya. Jadi tanggal 4 Desember UTS kedua untuk materi kuliah 8 ya setelah UTS pertama ya, itu materi kuliah 8 sampai 12. Ya, oke. Kalau tidak ada, apakah ada pertanyaan untuk materi? Ya, kalau tidak ada ya berarti selesai. Sampai ketemu nanti di ujian ya offline. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Selamat Terima pagi. kasih Pak. Terima kasih Pak, selamat Selamat pagi.